Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar sejarah kebudayaan Islam. Marilah sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya adalah Islam di Nusantara atau di Indonesia, yaitu kita akan pelajari tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan juga pengajaran. Materi yang akan kita pelajari adalah masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara, yang terdiri dari teori tentang masuknya Islam di Indonesia, siapa pembawa Islam ke Indonesia, cara-cara masuknya Islam di Indonesia, dan faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah berkembang di Indonesia. Berbicara tentang masuknya Islam ke Indonesia, hingga saat ini tidak diketahui waktunya secara pasti, akan tetapi beberapa ahli mengajukan pendapat mengenai hal ini. Di antaranya ada 3 teori yang menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah, berisi Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh pedagang muslim dari Timur Tengah atau dari Arab pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah. Yang kedua, teori Persia yang berisi Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang muslim dari Persia sekitar abad 13 Masehi. Teori yang ketiga yaitu teori Gujarat berisi Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim dari Gujarat atau India sekitar abad 13 Masehi. Kemudian siapa pembawa agama Islam ke Indonesia? Pembawanya adalah kaum pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka, para pedagang ini, selain pedagang, mereka juga merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Nah, di sini melalui perdagangan itu adalah yang paling efektif karena pada masa itu pelayaran dan juga perdagangan internasional sedang sangat maju pesat atau berkembang pesat, sehingga tidak heran jika orang-orang Indonesia yang meluk agama Islam terlebih dahulu adalah orang-orang yang berada di pesisir pantai. Kemudian peran dari kaum mubalik atau guru agama yang datang untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan pesantren untuk mencetak kader-kader ulama ataupun guru agama lokal. Selain itu, pembawa Islam ke Indonesia adalah penganut tasawuf. Itu terjadi sekitar abad 13 Masehi. Selanjutnya, bagaimana cara masuknya Islam ke Indonesia? Kita tahu bahwa Islam disebarkan di Indonesia dengan cara damai tanpa melalui kekerasan. Nah, cara penyebarannya di Indonesia yang pertama melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui pendidikan, melalui tasawuf, dan melalui kesenian. Nah, melalui perdagangan pada tahap awal masuknya Islam di Indonesia itu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah hingga abad 16 Masehi. Di sini para pedagang muslim yang berada di Indonesia itu akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut dengan pekojan. Mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Kemudian melalui perkawinan. Perkawinan ini antara pedagang muslim dengan wanita pribumi, yang wanita pribumi itu sebelum melakukan pernikahan, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa mereka itu menerima agama Islam sebagai agamanya, gitu ya, sehingga kemudian barulah terjadi pernikahan. Di sini melalui proses ini akhirnya penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai-nilai Islam dan juga ajaran Islam. Kemudian melalui pendidikan. Pendidikan di sini diselenggarakan oleh guru agama, kiai serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah-rumah, kemudian masjid maupun musola. Nah, setelah itu mereka mendirikan madrasah, menyelenggarakan madrasah dan juga mendirikan pondok pesantren. Untuk apa? Untuk mendidik generasi muda yang memang tertarik untuk belajar agama Islam.
Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren, itu semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Setelah para santri itu menyelesaikan belajarnya, kemudian mereka pulang ke kampung halaman masing-masing untuk berdakwah dan juga mengajarkan agama Islam. Kemudian melalui tasawuf. Tasawuf itu adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai di cerita babat ataupun hikayat masyarakat setempat. Ada beberapa tokoh ulama tasawuf yang terkenal, diantaranya adalah Hamzah Bansuri dan Nuruddin Ar-Raniri, dan masih banyak lagi. Selanjutnya melalui kesenian. Nah, di sini islamisasi melalui kesenian yang sangat terkenal di Jawa itu adalah menggunakan media wayang kulit atau wayang purwa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo. Selain itu, yaitu melalui kesenian Islam yang lainnya, yaitu peninggalan seni bangunan, seni bahas, seni musik, dan juga seni sastra. Selanjutnya rute atau jalur islamisasi. Nah, di sini menjadi dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara yang pertama itu dari Arab, yaitu Makkah Madinah, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, sampailah ke Indonesia. Kemudian jalur selatan Arab, dari Arab yaitu Makkah Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, sampailah ke Indonesia. Kota-kota yang kita sebutkan tadi sebagai jalur islamisasi adalah kota-kota besar perdagangan maupun kota-kota penting yang menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat tadi mempunyai peran penting dalam masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, dari interaksi yang terjadi ini, maka kemudian Islam berkembang sampai akhirnya berdirilah sebuah kerajaan. Nah, kerajaan Islam pertama yang didirikan di Indonesia atau yang berdiri di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai yang berada atau letaknya di Sumatera bagian utara. Pasai pada waktu itu menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi oleh pedagang dari berbagai daerah atau dari berbagai negara, termasuk itu tadi para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, di sini selain pedagang dari luar Indonesia, ada juga pedagang dari Indonesia yang juga ikut berdagang dan akhirnya mengenal agama Islam. Dan dari interaksi itulah kemudian Islam berkembang di pulau-pulau di Indonesia, diantaranya di Pulau Jawa. Nah, perkembangan Islam di Pulau Jawa sendiri terjadi sangat cepat seiring dengan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Komunitas Muslim di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Nah, di sini Kerajaan Demak kemudian tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam yang kemudian menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya apa faktor yang menyebabkan Islam mudah berkembang di Indonesia? Yang pertama adalah syarat masuk Islam itu sangat mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya sistem kasta. Yang ketiga adalah upacara keagamaan dalam Islam itu sederhana. Islam disebarkan dengan cara damai. Agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang keenam, sifat bangsa Indonesia yang ramah menyebabkan mudah bergaul dengan bangsa asing. Nah, demikian tadi anak-anak materi kita hari ini. Ibu mohon kalian baca berulang-ulang materi ini dari buku paket, kemudian pahami sehingga apa yang harus kalian kuasai bisa dikuasai dengan baik. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.